Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema cinta yang begitu sulit. Nah, gimana Ustadz Syam? Apakah boleh kita memperjuangkan cinta yang begitu sulit untuk mendapatkan restu dari orang tua? Kalau boleh tahu seperti apa sih batasan dalam sudut pandang Islam Ustadz Baik, Syam? bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, Intan, Karyan, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kandas karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Wajibkah seorang anak mendapatkan restu dari orang tua? Yang pertama, seorang menikah wajib untuk punya wali. Itu harus dinikahkan oleh walinya. Wali itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi adalah seorang ayah daripada seorang wanita tadi. Kemudian kalau selesai urusan wali sudah ada, ternyata yang tidak merestui adalah ibunya. Kan tidak ada urusan lagi ibu, karena ayahnya sudah merestui, ayahnya sudah bersedia menjadi wali. Apalagi yang kita kejar? Syarat yang kedua, setelah mendapatkan perwalian, dapatkan restu. Kenapa? Restu itu sama dengan ridho. Ridho itu adalah ridho orang tua. Ridho orang tua itu bersambung dengan ridho Allah. Maka ridho Rabb fi ridhal walidain wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Ridhonya Tuhan tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Tuhan tergantung murkanya kedua orang tua. Maka subhanallah, dilihat lagi, Ustadz, sebenarnya saya itu tidak pernah mau menolak ridhonya orang tua. Saya dari kecil saya butuh ridhonya orang tua. Sampai saya ke titik ingin menikah pun saya butuh ridhonya orang tuaku. Tapi ternyata Ustadz, orang tuaku ini tidak sama dengan syariat, artinya melenceng daripada syariat. Maka tetap hukum tertinggi adalah hukum syariat. Hukum tertinggi adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba maknya bilang begini, carilah kau perempuan yang lain. Kenapa? Mama nggak suka, hijabnya terlalu panjang kayak orang tua. Subhanallah, menyalahi syariat. Carilah kau yang nggak usah lah, cari istrimu nggak usah yang terlalu jilbab banget, nggak usah lah yang terlalu muslim. Orang tua apa ini? Subhanallah. Maka tolak orang tua dengan alasan yang logis dan tidak menyakiti perasaannya. Jangan sampai juga menyakiti perasaan orang tua sehingga mengatakan, apa nih mama ngomongnya udah kayak orang tidak beriman. Jangan menyakiti perasaannya, tapi tetap hukum yang paling tinggi adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak merestui dengan alasan yang tidak syar'i, maka masih bisa didiskusikan. Tapi kalau orang tua tidak merestui dengan alasan yang syar'i, tidak ada lagi yang bisa didiskusikan. Kenapa? Orang tua sudah sependapat atau sudah sejalan dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka anak hanya tinggal boleh nurut. Tidak boleh lagi memaksakan kehendak. Ada orang tua mengatakan, saya tidak akan pernah setuju engkau menikah dengan dia karena engkau beda agama dengan dia, beda keyakinan dengan dia. Berarti sejalan dengan syariat orang tua. Maka anak tidak lagi jalan yang lain kecuali taat dan tunduk menunggu restu dari orang tua. Kalau orang tua mengatakan, mama nggak setuju engkau nikah dengan dia. Kenapa? Karena ternyata dia punya akhlak yang buruk. Mama tidak ridho engkau menikah dengan dia. Maka sejalan dengan syariat. Maka tidak ada lagi yang bisa didiskusikan. Kenapa? Karena sudah sejalan dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang menikah tanpa restu orang tua, maka subhanallah bisa jadi karena apa? Karena mungkin orang tuanya tidak sejalan dengan syariat. Baru itu doang syaratnya sebenarnya. Tapi kalau sudah sesuai dengan syariat, jangan pernah melawan orang tua. Wallahu taala. Masya Allah. Berarti Ustaz Syam, intinya kita harus mendengarkan, kita harus mencari ridho orang tua dulu ya. Iya. Tapi sesuai dengan syariat Islam gitu. Apa nikmatnya berumah tangga kalau dibenci sama orang tua? Bener sih, pasti nggak nikmat banget. Karena kan kita semua nih menikah ingin kebahagiaan. Betul. Sakinah, mawadah, warahmah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Nah, ini saya kembalikan ke Intan nih. Ada yang ingin ditanyakan nggak ke Ustazah dulu? Ustazah Lulung, iya sayang. setiap orang kan memiliki kedudukan, harta, dan jabatan yang berbeda-beda. Ya pastinya dong. Tapi apa cinta itu harus ya sekufu baru Baru akan bersatu. Iya, sekufu baru akan bersatu. Cocok atau enggak gitu ya, kalau nggak sepupu benar. gimana gitu. Jika tidak sekufu, apakah memang akan jauh begitu sulit untuk memperjuangkan cintanya? Itu sulit. Dia geli sendiri. Hari ini banyak sulit ya. Iya, Rian sampai belibet-belibet. Iya. Baik, mohon izin Ustaz, Intan, Rian dan juga Silakan, Ustaz Ustazah. Syam. Jemaah! Yeay. Oh, jemaah! Yeay. Alhamdulillah. Begitu sulit memang pertanyaan Intan, tapi Umi coba jawab ya. Jadi, memang yang namanya menikah itu kalau kurang-kurang sekufu bisa iya bisa tidak. Bisa misalnya mungkin jadi belibet, bisa juga enggak juga Nah ini, kenapa? Enggak harus sih
tapi sebaiknya sekufu. Karena apa? Kalau kita nggak sekufu, bayangin maaf kalau mohon izin ya. Misalnya nih pasangan kita mungkin ilmunya lebih tinggi, bahasanya mungkin S2, S3, S4, S5 lah apalah namanya. Tapi mungkin pasangan kita lagi di sini mungkin maaf sekolah aja enggak. Itu nanti takutnya ketika berbicara, komunikasi nggak nyambung. Nggak connect. Ya kan, nggak connect. Kita ngomong A, dia ingatnya B. Kita ngomong B, dia pahamnya C. Jadinya ada konflik. Ya kalau kita sabar, ingin mendidik pasangan kita, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan, fa'in karihtumuhunna, jika ada yang kamu tidak suka dari sikap, daripada sifat, daripada pasanganmu, ya kan, asa ayajallahu fihi khairan katsira. Siapa tahu di balik mungkin masalah ketidaktahuannya, kepolosannya, itu ada kebaikan yang banyak buat kamu. Nah ini, jadi bisa iya. Jadi kalau misalnya sekufu, mungkin kita jadi kalau komunikasi gampang, ngobrol nyambung. Lah orang kan kadang-kadang gitu kalau misalnya taruh aja begitu. Kenapa tuh kamu kenal sama dia? Ya gimana aku nggak seneng sama dia? Tuh kalau ngomong tuh nyambung, omongan kita tuh nyambung, hobi kita tuh sama. Tahu nggak sih? Dia tuh seneng yang namanya makan, aku juga seneng makan. Dia seneng masak, aku seneng masak. Padahal ya, kalau kita tilik-tilik itu mah nggak nyambung. Kenapa? Kalau satu seneng masak, yang namanya makan siapa? Jadi harus ada perbedaan. Aku tuh nyambung banget. Aku tuh seneng masak, pasangan aku tuh seneng makan. Jadi kemakan itu makanan. Jadi kalau kita mau sekufu, wajib. Walaupun memang di dalam ayat dinyatakan walikulin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap orang memiliki jabatan yang berbeda, memiliki derajat yang berbeda, ya kan? Jadi kulun ya'malu ala syakilati, maka orang akan berbuat sesuai dengan bakatnya. Jadi Rian, jodoh itu adalah pemirsa cerminan diri kita. Kalau kita memang bahasanya nih, maaf nih, kita ada kisah nih seorang wanita yang resik banget. Sampai Umi ngomong gini, itu orang resik amat sih. Ntar gimana kalau punya anak? Takut dia nggak mau yang namanya bersihin anaknya, nggak mau mandiin anaknya. Ternyata dia dapet jodoh, ternyata yang memang senang ngerawat anak. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang jodoh itu yang terbaik adalah yang terbalik. Jadi kalau kita ngomongin hal-hal yang nggak sekufu, takut nggak sepaham, takut nggak connect. Tapi kalau kita niat ibadah, sekali lagi ibadah, sekufu menurut kita, tapi menurut Allah dia tidak sekufu dalam hal ilmu, tapi dalam ketaatan dia hebat misalnya. Dia nggak sekufu dalam masalah misalnya, ini orang namanya diajak ngomong nggak nyambung, tapi dia urusan rapin rumah, masya Allah, cucian beres, piring beres, masakan beres, ngantar anak sekolah beres. Memang satu hal dia mungkin kurang berilmu, tapi dalam hal lain dia lebih rajin. Bukan begitu pemirsa? Benar sekali. Jadi pasti semua orang ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk Intan carilah yang sekufu. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya bervariasi itu makin membuat kehidupan rumah tangga itu menjadi lebih seru pastinya. Lebih berwarna. Saling berwarna, lebih berwarna, saling Iya. melengkapi. Kalau Rian apa? Berwarnanya sama Ricis. Berwarnanya. Berwarnanya adalah Saling menutupi gitu. kalau kita saling menutupi ya, kalau misalnya istri kan rame tuh. Nah. Kalau saya kan Oh iya mungkin juga agak-agak sih. sepi-sepi aja Kalem, ya. sepi. Mencoba untuk rame juga biar bisa mungkin biar lebih seru dikit. Nyambung. Gitu. Kalau rame Jadi, dua-duanya repot ya. berisik Nggak- rumah. nggak ada yang tidur. Berisik rumah itu tetangga ribut lagi. Ribut banget sih rumah depan itu. Iya. Baiklah, kali ini saya mau kasih kesempatan lagi nih untuk Intan bertanya ke Ustadz Maulana. Silahkan. Ustadz. Ketawa dulu ya. Kok salting sih? Kenapa sih salting ketemu Ustadz Maulana? Ketawa dulu gitu. Coba jamaah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz. Ustadz. Ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita selama ini mencintai manusia? Harta orang tua kita karena Allah. Dan Rasul. Dan Rasul. Jadi Allah, Ada 3. Ada 3. Mencintalah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena Allah. Sebab Allah, untuk Allah. Tuh, dua, 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Cakep. Jangan kepada selain dari Allah. Ingat, betul tadi ridho yang dibutuhkan. Ridho Allah fi ridal walidain. Kalau sudah ridho orang tua, berarti ridho Allah berada pada posisi itu. Betulkah? Bagaimana cara mengetahui kalau aku ini mencinta kepada manusia, mencinta pada harta, mencinta pada ini? Karena Allah. Jadikan semuanya diarahkan untuk meraih ridho Allah. Harta yang kita miliki, jadikan untuk ridho kepada Allah. Meraih ridho Allah lewat harta kita, lewat pasangan kita, lewat anak kita, lewat orang tua kita. Bukan jadi beban.
Karena kata-kata cinta itu luar biasa. Cinta, cerita indah namun tiada arti. Asik. Asik. Susah untuk diartikan. Asik. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, usahakan cinta itu murni dan tulus tanpa alasan, tanpa karena harusnya ke Allah semua. Aku mau cinta kamu, aku mau nikah sama kamu, tapi harus ini, nggak boleh, karena disebabkan karena sebab itulah dia tidak ikhlas. Mohon maaf, ada mahar dalam Islam. Tapi mahar itu bukan sebagai apa, tapi untuk mengikuti syariat. Untuk memuliakan. Bukan jual beli. Bukan. Mohon maaf tanpa menggurui, karena cinta itu murni dan tulus. Sekali lagi, cinta itu murni dan tulus. Makanya selain untuk meraih ridha Allah, murni dan tulus, harus ada satu lagi. Apa itu? Yakni diharuskan adanya kebenaran, kejujuran, keindahan di dalamnya. Karena jujur tidak lengkap kalau tidak ada indahnya. Maka jujur pada tempatnya. Tidak boleh jujur amat. Kamu itu disebut lagi fisiknya yang mungkin dia tidak suka. Harus jujur pada tempatnya. Maka dari sini kita bisa belajar cinta itu murni, tulus, tapi harus ada kejujuran. Dibarengi adanya keindahan di dalamnya. Maka dari sekian tadi, dari 3 tadi, apa tadi? Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Maka endingnya harus diarahkan untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Karena kalau mencinta karena wajah, kalau tua, apakah engkau membencinya? Kalau dia kecelakaan, mohon maaf sampai rusak wajahnya, apakah kau masih mencintainya? Mohon maaf. Cintalah karena Allah. Kalau cinta karena harta, tiba-tiba dia bangkrut, kau tinggalkan. Cinta karena jabatan, tiba-tiba tidak ada lagi jabatannya, engkau tinggalkan. Harusnya cinta karena Allah, sehingga akhirnya nanti larinya kepada Allah. Masya Allah. Ya. Berarti intinya kita tuh semua harus karena Allah. Karena Karena kita Allah. kegantengan itu mungkin bisa hilang kapan aja. Ya. Harta juga bisa hilang kapan aja. Oh. Jadi kita harus mencintai semuanya di tubuh manusia itu karena Allah. Masya Allah. Sebelum kita lanjut membahas tentang cinta yang begitu sulit, sepertinya Mas Fadli ada yang ingin dikasih tahu nih rahasia ke jemaah yang di rumah. Apa ya kira-kira? Langsung aja, silakan Mas Fadli. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Syam, kenapa sih ngeliatin saya kayak gitu? Emang ada yang salah sama saya? Enggak kan? Gak ada yang salah. Oh. Cuma kadang nih ya, hati ini kadang iri. Oh, Lihat Mas Fadli di umur segini masih gagah dan masih sehat. Rahasianya dong. Masya Allah, bisa aja Ustaz Syam. Kalau yang namanya kesehatan, itu memang harus kita jaga. Dan gak cuma kesehatan tubuh aja Ustaz Syam. Kita juga harus menjaga kesehatan mulut dan gigi. Itu juga harus dijaga. Oh Masya Allah, ya benar tuh. Kadang-kadang nih ada orang masih muda usianya. Tapi ternyata gigi dan mulutnya udah nggak sehat Mas Fadli. Nah, maka dari itu nih, mulai sekarang rutin gunakan Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari dan lawan bakteri dalam gigi dan mulut. Oh jadi ini rahasianya, Masya Allah. Terus kandungannya ada apa lagi nih Mas Fadli? Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan juga pipi. Nah, kalau jamaah membeli Pepsodent Siwak Habatus Sauda, kita juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak. Masya Allah, berarti nih ya, insya Allah kalau pakai ini berkah di dunia dan berkah juga untuk akhirat kita ya Mas Fadli ya? Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda
untuk gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan menemani jamaah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Jadi jangan pindah-pindah channel ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, ini salah satunya. Ini harus dijaga Ustaz Syam. Tapi emang masih muda banget. Iya, Masya Allah, amin, 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 Ngaruh amin. ternyata.